Kita akan undang kembali untuk pembicara kita atau narasumber kita yang hebat. Di sini ada Bapak Philip Pangestu. Beliau adalah alumni batch 10, Bapak Ibu. Saya akan cerita sedikit mengenai Bapak Philip ya. Jadi Bapak Philip ini merintis usahanya di bidang pabrik obat 18 tahun yang lalu, yaitu adalah PT Sejahtera Lestari Pharma, dengan salah satu produknya yang terkenal yaitu Selkomsi, kemudian sudah mendapatkan OEM dari Kalbe dan Kimia Farma. Beliau ini mengikuti banyak organisasi, Bapak Ibu, yaitu sebagai Ketua Asosiasi Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga aktif sebagai Lokal Presiden Junior Chamber Internasional 2022, sebagai Wakil Sekjen dari Forkas dan Ketua Persekutuan dari Gereja IFGF Surabaya. Beliau ini juga punya hobi yang menarik sekali, jadi boleh nih nanti kita sama-sama olahraga bareng ya. Ada main tenis, lari, juga suka traveling ini Bapak Philip Pangestu. Mari kami persilahkan hadir. Bapak Philip, silahkan kita kasih aplaus yang meriah. Juga silahkan Pak Tanadi boleh menambahkan. Ya, saya kenal Philip ini karena tahu beliau di GCI. GCI itu sebuah organisasi non-profit yang mencoba untuk mengembangkan banyak kegiatan sosial. Saya 20 tahun lebih di Rotary Club, jadi saya paham banget sengsaranya jadi ketua. Sengsaranya jadi ketua ya. Jadi saya kalau di Rotary Club memang tujuannya bukan duit ya, maunya berbagi. Jadi apalagi pada saat itu saya tahu GCI bikin Work for Autism ya. Bagaimana jalan untuk autism itu juga menarik banget ya. Dan beliau adalah ketua untuk GCI Jatim kalau saya nggak salah ingat ya. Terima kasih, sebuah kehormatan Pak Philip sudah mau berbagi dengan kami. Waktu saya persilahkan. Silakan Pak Philip. Thank you Mas Ham, thank you Mbak Armenia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Philip Pangestu. Saya hari ini diberi kesempatan dari Ibu Teresia. Saya belum nyapa juga Bu Risa, rektor saya, teman saya, Pak Direktur, Pak Yunus, Bu Tere, lalu speaker-speaker yang keren, Pak Suryo senior saya di asosiasi, baik juga di kakak kelas saya di S2 Asia. Sharing, bukan karena saya lebih pandai, hanya apa yang sudah saya dapat saya bagikan. Judul presentasi saya hari ini adalah Define Your Success. Sedikit perkenalan dari diri saya, lahir di Surabaya 21 Mei 1983. Saya lulus S1 di California State University Northridge di California. Saya barusan lulus tahun lalu Magister Manajemen Institut Asia batch 10. Saya juga Direktur PT Sejahtera Lestari Pharma, tadi Pak Arminia sudah ngomongkan juga, produsen produk-produk jadi obat-obatan sediaan farmasi, mulai dari 2005 hingga sekarang, sudah 18 tahun, merintis dari nol, Ketua GB Farmasi, Lokal Presiden GCI tahun lalu. Oke, jadi saya aktif sekali di organisasi, saya juga 7 kali maratoner. Hobi saya dulu lari, tapi karena pandemi berubah ke sepeda. Saya pernah ke Kediri PP naik sepeda 211 kilo, lalu ada pandemi COVID lagi, Delta, saya beralih ke tenis. Oke, presentasi saya kali ini saya kasih tema seperti game, karena saya merasa kehidupan itu ya ada miripnya sama permainan. Saya akan memulai dulu dengan sebuah idiom, sukses is not happiness. Sukses itu beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bisa karena orang lain. Lihat orang lain menikah, lihat orang lain punya anak, bisa ikut bahagia. Tapi kalau sukses itu atas cita-cita, impian, atas usaha sendiri. Mulai dari sukses kecil, seperti tadi Bu Ana ngomong, sukses karena bangun pagi, bisa bangun pagi mau olahraga, atau sukses karena finish maraton, sukses dalam pekerjaan meraih omset tertentu, sukses berhasil mempunyai anak didik yang berhasil, sukses memiliki atau membeli sesuatu, maupun sukses membuat perubahan. Atau kita juga bisa berkata operasinya telah sukses, eventnya sukses. Bukan hanya selesai, namun berhasil. Lalu sukses itu juga diakronik
Diakronik artinya bukan sinkronik, diambil dari linguistik ya, artinya diperlihatkan dari background-nya, situasinya saat itu, time frame-nya bagaimana. Sebagai contoh, bagi seorang anak yatim misalnya, apabila bisa menyelesaikan sekolah dan mendapat pekerjaan adalah sebuah kesuksesan besar. Namun mungkin bagi anak seorang direktur bank, kesuksesan baginya adalah seperti ayahnya. Bagi anak yang sekolah mendapat nilai A adalah kesuksesan, lulus adalah kesuksesan. Ketika sudah lulus mendapat pekerjaan, ketika bekerja mendapatkan promosi, ketika sudah mendapatkan promosi, menyelesaikan proyek dengan baik dan seterusnya. Sukses itu juga personal. Ya, jadi masing-masing orang punya wajib mendefinisikan kesuksesannya sendiri. Bagi atlet kelas dunia, sukses itu ketika memecahkan rekor dunia. Bagi atlet olimpiade, sukses itu ketika mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Namun bagi atlet kelas nasional, sukses itu ketika kita bisa mewakili negara ikut olimpiade, itu sudah sukses. Bagi atlet amatir, sukses mungkin adalah ketika mewakili sekolah, atau kota, atau provinsi. Bagi atlet rumahan, sukses adalah ketika menang lomba di lokal setempat. Bagi orang umum yang mempunyai hobi lari, sukses itu mungkin ketika finish lebih baik dari sebelumnya, personal best-nya. Bagi orang pada umumnya, orang yang biasa tidak berolahraga, sukses adalah ketika bisa finish misalnya lari 5 kilo. Bagi orang yang tidak pernah sama sekali berolahraga, sukses baginya mungkin hanya ketika memulai kebiasaan lari. Bagi orang yang malas, ketika bisa bangun pagi saja, tidak termasuk sukses. Sukses itu juga pilihan masing-masing. Kakek saya itu seorang pengusaha sukses, pemilik pabrik paku ya, pabrik paku Waru, merek Panda, sudah almarhum beliau. Tapi ketika ditanya soal kesuksesan, beliau lebih membanggakan sekolah yang dibangunnya di desanya di China. Jadi masing-masing orang memiliki definisi sukses yang masing-masing. Saya ambil dari Eduria, ada beberapa bidang kesuksesan dibagi 8. Yang pertama physical success, inner, career, economic, adventure, family, community, dan impact. Physical success. Physical ini berhubungan erat dengan kesehatan. Goal orang juga beda-beda. Ada yang olahraganya untuk mencari keringat, menjaga berat badan, menguruskan badan, ataupun bagi atlet, mereka lebih harus bugar dan menjaga peak performance mereka. Sedangkan inner success berkaitan dengan spiritual, keagamaan, ketenangan batin, hubungan seseorang dengan penciptanya. Saya seorang Nasrani dan di Alkitab saya kalau bicara soal kesuksesan itu erat kaitannya dengan perumpamaan talenta. Ada seorang tuan punya 3 hamba, keluar kota titipin talenta, 5, 3, dan 1. Yang 5 jadi 10, yang 3 jadi 6, dikelola, yang 1 tapi disembunyikan. Akhirnya tuannya marah dan dihukum. Kalau kita bisa sadar kalau talenta, semua bakat kita, kondisi kita itu asalnya dari Tuhan, dan kita juga akan mempertanggungjawabkan ke pencipta kita. Itu saya rasa adalah tanggung jawab yang paling tinggi, melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bicara soal career success, sudah jelas soal jenjang karir, ekspansi size bisnis, semua yang berhubungan dengan pekerjaan. Tadi kita lihat Bu Ana dari modal dengkul sampai bisa sebesar ini mentari, itu benar-benar suatu langkah demi langkah yang dia lakukan untuk bisa mencapai titik ini. Berhubungan erat dengan tujuan financial juga. Menurut Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, tujuan orang bekerja ada levelnya. Yang level paling basic adalah untuk kebutuhan, necessity. Untuk kedua adalah identity, untuk aktualisasi diri. Yang ketiga adalah untuk maturity, mengembangkan karakter, pengembangan diri. Lalu credibility, menjadi akuntabel bagi orang lain.
lalu charity untuk menolong orang lain, lalu eternity untuk penciptanya, untuk Tuhan. Setelah saya amati tujuan manusia melakukan apa yang mereka lakukan, sebetulnya mengerucut di dalam pengakuan dan kepuasan. Ya, saya jadi banyak melihat kakek saya, ayah saya, mertua saya juga pengusaha seafood yang sukses. Yang mereka lakukan adalah untuk kepuasan, pencapaian, dan pengakuan. Dan pengakuan tertinggi adalah yang tadi saya katakan adalah dari pencipta kita. Lalu economic success berkaitan dengan financial aset, tapi kalau tidak hati-hati ini kita bisa masuk ke jebakan Batman karena manusia tidak akan mudah merasa puas dan merasa sukses. Kembali lagi, lah bukannya kalau kita harus tidak puas agar bisa maju, ada sebuah pepatah yang mengatakan a wise man put the money in his head, not in his heart. Jadi kepala kita boleh terus, otak kita boleh terus berpikir bagaimana caranya lebih maju, tapi hati kita tetap penuh ucapan syukur yang tidak seperti. Ada lagi yang namanya adventure success, ini yang sudah lebih ke arah adventure, ya namanya itu adventure. Seperti saya ingin mendaki Gunung Rinjani, saya ingin ikut maraton, saya ingin naik balon udara. Ini terkait juga dengan physical success tentunya. Kalau olahraga dengan uang, ekonomik dan career success, dan juga dengan family success yang akan saya bahas berikutnya. Karena kalau keluarga tidak merestui juga adventure success ini tidak bisa tercapai. Family success, saya lately ada tertarik dengan satu istilah yaitu cathedral thinking, yaitu membangun kesuksesan itu untuk jangka panjang, untuk legacy. Jadi seperti presiden kita yang sekarang ini sudah memikirkan untuk berapa tahun ke depan. Ya tadi Pak Suryo juga ngomongkan membangun airport itu bukan hanya right here right now, tapi kita sudah harus memiliki long term thinking, yaitu cathedral thinking. Jadi kalau kita lihat katedral yang di Eropa itu bangunnya butuh ratusan tahun, bahkan yang mendesain sudah meninggal pun belum selesai katedralnya. Family success ini berkaitan juga dengan hubungan harmonis suami istri, orang tua anak, relasi over prestasi. Saya sendiri adalah generasi kedua di bisnis farmasi ini. Saya bekerja dengan ayah saya. Dan banyak sekali kondisi-kondisi di mana saya harus memilih relasi over prestasi. Karena bagaimanapun juga ada generation gap yang harus seringkali kita bahas, kita diskusikan, dan kita cari titik temunya bersama. Lalu masuk ke community success, membangun komunitas, melakukan untuk greater good. Seperti Pak Jokowi melakukan apa yang dia lakukan untuk rakyat Indonesia, seperti Pak Tanadi yang mengajar untuk membangun orang, membangun negara, membangun bangsa melalui pendidikan demi masyarakat, kepentingan orang banyak, komunitas. Saya sendiri aktif di grup lari yang sudah melahirkan 300 maratoner, namanya Wiran, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Kita melalui 2 charity event, World Women Run, lari khusus wanita, kita sudah berhasil memberangkatkan 27 anak untuk operasi jantung di India. Kenapa India? Karena lebih murah, lebih pengalaman dokternya, karena dokter jantung anak dengan dewasa adalah berbeda. Lalu masuk yang terakhir, last but not least, adalah impact success. Ketika hidup kita berdampak. Hati saja tidak cukup, punya uang saja juga tidak cukup. Keduanya harus seiring sejalan. Ketika saya melakukan fundraising di dalam World Women Run itu, saya sadar bahwa ternyata orang yang notabene berduit belum tentu punya hati untuk berdonasi. Prinsip hidup saya sendiri juga adalah you only live once. So make sure it's impactful and inspiring. Saya akan tutup dengan beberapa komen. Define your success. Karena if you don't, somebody else will.
Jadi kalau Anda tidak mendefinisikan sukses Anda, orang lain yang akan mendefinisikan. Jadi Anda akan selalu melihat orang lain tidak pernah puas dengan diri sendiri. Might as well katanya, jadikan sukses goal orang lain itu sukses kita sendiri dan kita kejar. Dan kalau kita tidak mendefinisikan sukses kita tidak akan pernah mencapai dan merasa sukses. Jadi, define your success. Nah, ini kalau di dalam kiri itu ada yang namanya top score. Ya, kita lihat kalau top score ini ya, ada Bill Gates, ada yang barusan pemenang Wimbledon Alcaraz, ada Bapak kita tercinta Pak Taradi Santoso. Ya, ini yang memotivasi kita tentunya, yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik seperti mereka. Be inspired, be motivated, but no jealousy, because remember, comparison is the thief of joy. Jadi banyak sekali orang yang ketika sudah sukses mencapai goal tertentu, tetapi ketika membandingkan dengan orang lain langsung merasa, loh kok saya begini, kok saya begitu. The key is to be wise. Ingat, saya selalu senang dengan pepatah China ini, Dai Sang Even Chong, Dai Xia Shi Nian Gong. Ini artinya adalah seringkali kita yang lihat di panggung itu cuma 1 menit, tapi latihannya itu 10 tahun. Jadi kita jangan melihat suksesnya orang itu hanya, oh orang itu hebat ya gini-gitu. Kita harus lihat di belakangnya semua itu latihan, keringat, jerih payah yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan mereka. Mark Twain juga berkata, seorang penulis yang terkenal, to succeed in life you need 2 things, ignorance and confidence. Jadi kadang itu kita ya memang perlu ignore, karena kalau kita terlalu banyak mendengarkan kanan kiri, akhirnya kita tidak bisa fokus, kita get distracted, dan kita menjadi tidak percaya diri. Yang terakhir saya akan tutup dengan The 5 Goal Story dari Brian Dyson, former CEO Coca-Cola, yang intinya adalah find your balance. Jadi tadi saya sudah sharekan ada 8 bidang kesuksesan. Kita mau pilih yang mana, itu ada di pilihan kita. Nah, 5 Goal Theory ini menurut Brian Dyson ada kesehatan, keluarga, teman, spiritual, dan juga pekerjaan. Nah, Brian Dyson berkata kalau hidup itu seperti juggling bola ya. Juggling itu yang kayak orang sirkus lempar-lempar bola itu. Jadi ada 5 bola yang dilempar terus-menerus, dijaga agar seimbang dan tetap di udara. Nah, masalahnya bola-bola itu semuanya terbuat dari kaca kecuali bola pekerjaan. Dyson mengatakan kalau pekerjaan itu bolanya dari karet. Jadi ketika bolanya jatuh itu bisa bounce back. Tapi yang keempat bola lainnya terbuat dari kaca. Apabila mereka bola-bola itu jatuh, ada yang istilahnya kalau orang Jawa bilang cecel ya, cecel itu cacat, gupil, ada bahkan kadang bisa pecah. Jadi kita harus bijak untuk menentukan prioritas kita. Kita tentukan kita mau sukses di bidang yang mana, kondisi kita bagaimana. Lalu kita kejar kesuksesan kita, tapi kita tahu apa yang harus akan ada yang dikorbankan. Dan apa yang harus kita korbankan, kita harus bijak. Karena tidak semua bola-bola itu tadi, bidang kesuksesan lain, itu kalau jatuh, tidak akan bounce back, tapi akan terluka dan bisa pecah. May you reach your success before it's game over. Thank you for listening. God bless you. Keren, keren. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip, terima kasih. Saya tadi ingin memberi komentar tentang katedral ya. Jadi saya kebetulan ke Eropa pada bulan Maret lalu dari Prague naik mobil ke Vienna. Kebetulan sopirnya mobil taksi itu dia bilang gini, Pak, Bapak tahu nggak katedral itu gereja itu didirikan tahun 1200 sekian, lalu lewat lagi ini tahun 1300 sekian. Ya, dan dia bilang katedral itu telah berdiri dengan megah sebelum benua Amerika ditemukan oleh orang Eropa. Jadi bayangkan ya,
Nah, yang menarik buat saya bukan bangunnya sekian ratus tahun, tapi setelah sekian ratus tahun masih tetap eksis dengan sangat baiknya. Jadi mungkin selain dia dibangun dalam waktu yang lama, juga dia last very long. Itu mungkin tambahan saya tentang katedral thinking-nya Pak Philip Pangestu. Keren banget ya. Nah, ada satu pertanyaan, lalu nanti kita komen yang lain ya. Dia bilang, Pak Philip, bagaimana mempertahankan brand image produk perusahaan? Ya, apakah itu juga termasuk kriteria sukses, dan dengan cara apa Bapak mempertahankan brand perusahaan ataupun dia sebut brand image ya? Apakah termasuk proses sanitasinya? Silakan Pak Philip. Oke, brand image ini kompleks ya Pak ya. Ini salah Ya. satunya yang ngambil S2 di Asia. Ini kita ikut workshop branding, kita harus banyak belajar dari branding agency juga. Kebetulan teman saya ada yang namanya Jojo, itu dia yang punya brand Mam Uum, Pak. Itu dalam 3 tahun dia bisa mencapai omset ratusan miliar dan jualan khusus di online. Nah, bagaimana mempertahankan brand image? Yang jelas pertama harus define dulu ya, punya integritas brand. Jadi kita ini karakter brandnya bagaimana, segmennya apa. Kalau sudah jelas untuk mempertahankan, tentunya kita masuk ke yang bagaimana meremind ke market, ke customer kita. Bagaimana kita channel marketing apa yang kita hendak tuju. Lalu promosi-promosi apa. Ini Philip Kotler Pak jadinya Pak ini Pak, bukan Philip Pangestu ini. Jadi ya banyak hal ya untuk mempertahankan brand image. Yang jelas kita harus pilih dulu karakter apa yang mantap dari brand kita dan sasarannya dituju, channel marketing apa yang akan kita pilih, lalu kita hajar di sana. Kita dengan budget yang ada, kita lakukan digital marketing atau offline marketing atau promosi, dan itu harus terus kita lakukan untuk meremind ke customer kita. Saya paham, itu seperti tanya, Pak, marketing itu apa? Tolong dijawab gitu ya. Kira-kira akan banyak banget. Tapi bagaimanapun saya coba jawab karena itu ada pertanyaan peserta. Sekarang pertanyaan bukan untuk Philip Kotler, tapi untuk Philip Pangestu. Pak, Bapak kan di JCI ya, di organisasi non-profit lah ya, organisasi sosial. Saya tahu di sana akan berat dan biasanya banyak orang masuk karena ingin dapat jualan asuransinya, tapi setelah 3 bulan keluar karena dia nggak kerasan di sana. Itu pengalaman saya dulu. Jadi boleh nggak ngasih tip akan benefit dan mindset apa yang diperlukan kalau orang itu bekerja untuk kegiatan sebuah organisasi sosial? Silakan, Mbak. Gini, jadi untuk komunitas ya Pak ya, komunitas ini seperti yang tadi Pak Hasan bilang, banyak orang yang punya banyak kepentingan untuk di sana. Ya. Jadi di JCI kita ini tentunya punya kesempatan untuk berpikir untuk greater good, Pak. Jadi kuncinya kalau kita mau aktif di organisasi menjadi pengurus itu tentunya punya hati yang besar, memikirkan kepentingan lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi pertanyaan keduanya apa Pak? Sorry Pak. Nah, bagaimana menyikapi atau sikap mental kita ketika berada di dalam sebuah organisasi sosial? Bagaimana pola pikir kita yang baik supaya kita bisa cocok di sana? Yaitu intinya satu Pak, kita harus sadar kalau ada greater good yang lebih besar dari ourselves. Itu Pak kuncinya. Oke, thank you Pak. Terakhir penutup, family business Pak. Tadi Bapak cerita sedikit tentang family business. Saya juga cukup tertarik dengan dunia family business, di mana family business itu sangat berbeda dengan professional business ya. Nanti memang ada Bu Satya akan sharing tentang family business. Tapi bagaimana kacamata Pak Philip melihat family business dari sisi kelebihan, keuntungan, risiko, kesulitan, atau apa saja yang menyangkut dengan family business? Silakan. Saya ini banyak sekali bersinggungan dengan family business Pak. Jadi saya sendiri bekerja dengan ayah saya, istri saya ini ayah mertua saya ini 4 bersaudara. Jadi saya banyak lihat pabrik obat juga yang generational dan family business lah. Saya simpulkan semua itu pilihan sih Pak. Tidak ada formula yang 100% tepat untuk dianut. Jadi itu sangat situasional. Yang saya pelajari adalah yang itu tadi Pak, relasi over prestasi.
Jadi kayak saya menjelang dia meninggal ya, dia itu punya impian yang belum tersampaikan untuk membangun sebuah perusahaan yang bakal menjadi platform untuk keluarga ini bisa berkreasi, bisa berkarya di sana. Nah, tapi saya juga melihat di pabrik obat teman saya, ada yang keluarganya banyak, itu kan kayak jari, Pak. Ya. Ini kan beda-beda, Pak. Nah, ada satu orang yang merasa, loh saya ini sudah maksimal, tapi maksimalnya ya cuma segitu. Ada orang yang punya kemampuan lebih, jadi orang lihatnya loh, wah kok yang itu lebih enak, ini kok lebih nggak enak. Nah, akhirnya yang definisi adil ini nggak gampang, Pak. Saya yang lihat paling bagus sistem yang dianut teman saya adalah ditarik ke corporate lalu dibagi di atasnya, Pak. Jadi kerjaannya kamu sendiri, kerja nanti tarik corporate, kita baru sama-sama. Oke, got it, Pak. Thank you Pak Philip Pangestu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin satu kalimat penutup, pesan-pesan terutama buat teman-teman yang masih lebih muda. Silakan, Pak. Bapak ya masih muda banget, saya tahu. Saya tetap berpesan. Lebih pemula lah, katakanlah. Ya. Ketika mencapai usia 40 ini, Pak, saya banyak point of view yang berubah. Tapi ketika muda, kejarlah impian setinggi mungkin. Itu yang tetap saya akan terus sampaikan. Namun nanti di suatu poin Anda akan memiliki pikiran yang berubah bahwa hidup ini it's not only about ourselves, it's about greater good. So you only live once, make sure it's impactful and inspiring. Sekian, terima kasih, Pak San.